Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat jam 9 lewat ya. Nama saya Haryono. Mungkin udah jelasin tadi kenapa nama saya itu Haryono DiCaprio karena Leonardo DiCaprio itu adalah bagian dari keluarga saya. Ya mirip yang kapal yang tenggelam gitu. Nama saya Haryono, jadi panggil aja Alek ya. Alek. Jadi ini tampilnya di Labupe Yakiniku ya. Ngomong-ngomong masalah ini kafe, dulu saya pernah main ke kafe. Kafenya High Class. Tahu High Class? Jadi di situ kafenya High Class, harganya itu udah dimasukin sama pajak. Jadi saya lihat menunya, ada situ beberapa macam nama kopi ya, antara apalah itu ya. Jadi di bawahnya itu udah nampil daftar pajaknya, PPN. Jadi minumannya 3.000, PPN-nya 2.000. Jadi ketika saya datang ke kafe itu, pelayannya langsung nanya, "Mas mau pesan apa?" Saya lihat PPN-nya aja Mas 1. Saya bingung. Karena itu high class mungkin ya. Jadi ditanya, "Yang benar Mas, yang serius ini high class." Oh, saya langsung serius. Muka serius kan, langsung. Saya pesan soft drink aja. Soft drinknya apa? Coca-Cola aja, tapi gulanya dikit. Jadi pengalaman saya di sini, saya sebagai bahasa kerennya itu pramusaji ya, pramusaji atau seorang pelayan lah gitu. Jadi seorang pelayan itu sama aja sama kayak bapak-bapak kita yang berdasi atau khususnya anggota DPR yang di sana, nggak ada bedanya men. Ya, karena mereka melayani rakyat, saya juga melayani rakyat, sama aja. Gitu. Masyarakat minta dilayani juga, saya juga ada yang minta layani. Misalnya masyarakat minta perbaikin jalan, masyarakat juga minta sama saya, Mas Yono nambah kecapnya 1. Sama aja, nggak ada bedanya gitu. Tapi yang bedanya cuma satu, mereka bisa korupsi, kalau saya nggak. Ya. Apa yang mau dikorupsi? Mereka gaji gede aja udah bisa korupsi, apalagi saya yang kecil. Jadi semoga gaji saya dinaikkan nanti. Jadi bedanya juga satu, kalau masyarakat itu berani demo sama anggota dewan, tapi masyarakat nggak berani demo sama saya. Ya. Ada yang demo masalah plasma tanah gitu. Kalau demo sama pelayan nggak ada gitu. Ramennya kurang pedes, pada rame-rame gitu demo, tambahkan pedesnya gitu, nggak ada kan? Jadi disitulah hebatnya saya gitu. Dan jadi seorang pelayan ini ada sakitnya juga ketika kita kenalan sama cewek. Kenapa? Karena cewek itu lebih cewek zaman sekarang ini, maaf ya, nyinggung dikit. Yang cewek-cewek di sini semoga tersinggung. Jadi begini, cewek, ketika saya kenalan sama cewek, saya ngakunya bukan pelayan. Bang Yono kerja di mana? Saya bilang, saya kerja di Jepang. Jadi saya kenalan sama seorang cewek, dia nanya sama saya, "Bang Yono kerja di mana?" Saya agak sedikit pesimis ya. Saya jawab aja, "Saya kerjanya di Jepang." Padahal di restoran Jepang gitu. Tapi dia nggak tahu juga, karena cewek zaman sekarang itu milih uang daripada penampilan seseorang gitu ya. Jadi gini, saya sama teman saya ini udah punya mobil 2, truk 3 gitu. Tapi itu punya orang semua. Kalau saya nggak punya apa-apa, jadi kami kenalan sama ceweknya cantik, semok, tapi juling. Ketika kenalan, saya langsung bilang gini, cewek itu lebih memuji pada cowok yang uangnya banyak gitu, cowok yang beruang, bukan badan yang kayak beruang ya, tapi yang punya banyak duit gitu. Ketika langsung saya ngasih pertanyaan, saya nggak dijawab. Ketika cowok yang satunya yang lebih kaya daripada saya nanya sama cewek itu langsung jawab, "Rambut kamu bagus ya." Padahal yang cowok tadi nggak punya rambut. Itulah cewek itu kebanyakan bohongnya daripada jujurnya. Beda sama saya orangnya jujur.
Jadi gini, pengalaman saya jadi pelayan itu ada sedikit menyenangkan dan menyedihkan juga. Ketika saya jadi pelayan, saya semakin yakin bahwa sponsor atau iklan parfum itu pada bohong semua. Jadi begini, ada yang tahu iklannya Ake, yang parfum yang bila dipakai turun bidadari banyak gitu. Jadi begini, saya pakai itu bohong ya. Ada salah satu iklannya begini, ada seorang pelayan burger gitu ya, pakai parfum, dia ngelayanin cewek, terus ceweknya ninggalin nomor HP sambil ngedipin mata gitu. Ketika saya pakai, saya buktikan ternyata itu bohong. Saya datang gitu, cowok itu kan pakai parfumnya ada 3 tempat ya. Yang khususnya di sini, nggak usah dijelaskan lah yang ketiga. Jadi ketika saya bawain menu gitu, ceweknya langsung bilang gini, TS aja mas, katanya. Ini bau apa wangi saya ini sebenarnya. Ketika saya masuk ke dalam satu kamar, saya lihat parfum saya lihat kok baunya aneh kata saya kan. Saya lihat ternyata masanya udah expired. Dan kalian kalau di Lapupe ini jangan takut ketinggalan barang ya. Di sini kalau ketinggalan apa-apa itu dikasih kembali gitu, dikasih tahu, dikasih pengumuman gitu ya. Karena di sini tempat yang paling bersih, paling bagus di Lapupe Ekniku. Semoga gaji saya dinaikkan untuk. Jadi kemarin ada yang ketinggalan tisu bayi. Bos saya itu repot gitu. Aduh Yono gimana ini ketinggalan tisu bayi? Saya bilang aja gitu. Alhamdulillah Bu. Oh alhamdulillah. Ya masih untung tidak ketinggalan tisu bayi. Coba bayinya yang ketinggalan. Repot kita kan. Yang bikin susah orang tuanya, yang bikin susah. Orang tuanya enak juga sih bikin. Oke, saya Aryono.